Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi seperti biasa, kami ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Tentunya pengalaman ini adalah yang pernah kami alami selama ini. Jadi cuci darah itu sampai kapan gitu kan, kurang lebih seperti itu ininya, topiknya. Jadi cuci darah ini adalah merupakan kenyataan hidup yang paling sulit ya, mulai dari mental, fisik, keluhan yang dirasakan, proses cuci darah dan lain-lain itu memang sangat sulit yang kita hadapi ini. Jadi untuk stabil seperti ini perlu waktu yang sangat lama. Jadi seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa cuci darah ini waktunya cukup lama ya, 4-5 jam, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali. Jadi ada yang memikirkan jarak dari rumah ya kan ke rumah sakit, itu kan merupakan proses persiapan yang memerlukan ya segala sesuatunya, mau berangkat cuci darah ini persiapannya ya lumayan juga, mulai dari bekalnya, kondisi badan dan transportasi dan lain-lain. Jadi pengalaman saya cuci darah ini adalah ya memang harus kita jalani rutin gitu kan, karena kalau kita tunda tentu akan menimbulkan keluhan gitu, sehingga harus sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi ada yang tanya ke saya kadang-kadang, apakah kalau sudah lama cuci darah ini bisa dikurangin gitu kan, misalnya sebulan 2 kali atau seminggu sekali, ya ini tidak bisa seperti itu karena kan harus rutin gitu. Jadi saya pernah tanya waktu itu, saya waktu cuci darah baru 2 tahun itu kan masih penasaran gitu kan, saya tanya ke dokter, kebetulan dokter itu yang ya tahu riwayat saya gitu. Mulai saya dulu operasi dan lain-lain, mereka tahu kondisi saya dari awal. Saya tanya, dok, kalau ginjal saya ini bisa sembuh nggak dok? Gitu kan. Ya karena dokter tahu kondisi saya, dia jawabnya ya waktu itu saya kalau salah itu stadium 4 atau 5, saya lupa itu. Jadi kalau Anda sudah stadium 4 atau 5 ini yang tidak pernah bisa sembuh gitu kan, kurang lebih ya obatnya belum ada gitu kan. Ya saya masih belum yakin waktu itu, nggak percaya gitu. Makanya sampaikan dokter ya ini makanya harus rutin. Di darah ini harus selamanya, untuk sampean ini nggak bisa istilahnya disembuhkan kemudian nggak di darah. Kalau untuk sampean ini karena udah stadium 4 atau 5 nggak bisa gitu kan. Masa sih seperti itu. Saya pun juga saya penasaran masih. Saya sering cek ke laboratorium gitu kan. Cek ke laboratorium itu kan saya pernah nanya, untuk ginjal itu apa yang dicek gitu kan. Saya lupa parameternya apa, cuma saya pernah cek itu kalau nggak salah itu harus apanya itu harus 60 atau 50 gitu. Sementara saya cuma 10 nggak sampai. Wah, saya baru yakin. Ya jauh sekali ya dengan standarnya gitu. Kemudian setelah lama-lama saya cuci darah ya selama ini makin memahami bahwa cuci darah ini memang ya memang untuk menggantikan ginjal yang kerjanya selama ini nggak maksimal, makanya gantinya cuci darah ini kan gitu kan. Jadi untuk saya ini yang stadium 4-5 ini artinya cuci darahnya harus selamanya, seterusnya, tidak bisa di stop, itu tidak bisa gitu. Itu kalau saya. Kalau yang lain saya pernah ada cerita di rumah sakit di luar kota. Jadi di samping saya ini ada bapak-bapak cuci darah baru berapa ya, 2 atau 3 kali kalau salah. Itu cerita ke saya, Pak, habis hemoglobin saya katanya 12. Udah, batin saya. Terus Pak, saya urenya kencingnya banyak Pak. Oh, masa Pak? Iya. Kondisinya memang bagus, orang tuh pulang pergi naik motor jaraknya kan 20 kilo lebih itu. Memang bagus. Batin saya dulu aja. Hemoglobin itu naik turun selalu di bawah 8. Transfusi itu kan kadang 9 atau 10, nanti bulan depan turun lagi. Jadi saya bayangkan, wah kalau itu saya udah punya feeling gitu Pak ya, kayaknya Bapak ini kondisinya pasti lebih bagus itu. Kemudian besoknya lagi ketemu lagi, Bapak ini ngobrol lagi. Kemudian waktu dicek sama dokter, pas ada dokter, dia suruh cek laboratorium kan, kandungan kreatin. Kemudian
dicek, diambil ininya, minggu depannya ketemu lagi, dicek lagi sama dokter, kreatin cuma 1. Wah, katanya saya orang ini memang masih baru ya. Kemudian disarankan dokter, udah mulai besok nggak usah cuci darah dia kan, karena kreatin 1. Kemudian bapak harus kontrol, kalau harus seminggu sekali atau sebulan sekali itu. Nah, saya bisa membayangkan, berarti kan sebenarnya ginjalnya kan masing-masing ya ini ya permasalahannya ya. Ada yang masih bisa dipertahankan, ada yang memang fungsinya masih bagus, ada yang stadium sekian, itu nanti yang tahu adalah dokter. Makanya memang ada cerita seperti itu karena masih baru dan mungkin keluarnya nggak terlalu banyak dan kondisinya memang masih bagus, berarti orang itu fungsi ginjalnya masih bagus, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah cerita yang saya alami. Setahu saya ketika fungsi ginjalnya sudah seperti saya ini tidak bisa sembuh. Jadi maka saya harus cuci darah seterusnya gitu kan. Oleh karena ya sudah saya jalani saja, tidak apa-apa. Karena saya udah dari 2016 sampai sekarang, artinya sudah mulai memahami gitu. Nah, terima kasih telah menonton video kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.